Disleksia merupakan suatu gangguan yang berpusat pada sistem saraf yang karenanya penderita mengalami kesulitan dalam hal membaca, menulis, mengeja, atau dapat dikatakan kesulitan dalam mengenali huruf-huruf. Oleh karena itu, disleksia dikategorikan sebagai kesulitan belajar spesifik dalam masalah belajar tertentu. Disleksia merupakan bentuk dari kesulitan dalam aspek belajar membaca. Di sekolah, para pendidik biasanya baru menyadari saat didapatkannya ketidakseimbangan antara hasil kemampuan membaca dengan potensi umum atau intelektualnya. Selain kesulitan dalam aspek belajar membaca, disleksia juga didefinisikan sebagai kesulitan dalam memecahkan suatu simbol atau kode, termasuk proses fonologi atau pengucapan. Para peneliti menemukan disfungsi ini disebabkan oleh kondisi biokimia yang tidak stabil atau akibat bawaan. Kemudian, gejala penyerta lain adalah dapat berupa kesulitan menghitung, menulis angka, fungsi koordinasi, atau keterampilan motorik. Faktor penyebab disleksia menunjukkan bahwa penyebab anak mengalami keterlambatan atau kesulitan perkembangan membaca ialah yang pertama, anak yang lahir prematur dengan berat lahir rendah dapat mengalami kerusakan otak sehingga mengalami kesulitan belajar atau gangguan pemusatan perhatian. Yang kedua, anak dengan kelainan fisik seperti gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, atau anak dengan cerebral palsy akan mengalami kesulitan belajar membaca juga. Yang ketiga, anak kurang memahami perintah karena lingkungan yang menggunakan beberapa bahasa. Yang keempat, anak yang sering pindah sekolah. Yang kelima, ada anak yang sering absen karena sakit atau ada masalah dalam keluarga. Dan yang terakhir, ada anak yang pandai dan berbakat yang tidak tertarik dengan pembelajaran bahasa sehingga kurang konsentrasi dan banyak membuat kesalahan. Selanjutnya mengenai materi ciri-ciri disleksia. Beberapa ciri-ciri disleksia yaitu yang pertama, kemampuan membaca dan menulis. Disleksia dapat diartikan sebagai kondisi anak dengan kesulitan membaca dan menulis. Oleh karena itu, anak dengan disleksia mempunyai kemampuan membaca dan menulis yang cenderung di bawah rata-rata. Kesulitan membaca yang mereka alami ini membuat kemampuan pemahaman mereka juga cenderung lambat. Mereka harus mengulang beberapa kali atas apa yang mereka baca untuk pada akhirnya memahami apa yang dibacanya. Anak dengan disleksia biasanya akan menghindari tugas membaca karena merasa kesulitan. Saat mendapat tugas untuk membaca beberapa kalimat, maka anak dengan disleksia tidak membaca semua kalimat dengan utuh. Yang dengan kata lain, ada kalimat yang diloncatkan atau tidak dibaca oleh mereka. Kesulitan membaca yang dialami mereka ini dapat dikatakan sebagai faktor utama yang menghambat anak penderita disleksia. Dengan rata-rata mata pelajaran sekolah membutuhkan kemampuan membaca yang baik, maka anak dengan kesulitan membaca akan mempengaruhi hasil belajarnya nanti, yang selanjutnya hal ini akan terkait pada prestasi anak yang ikut menurun. Kesulitan membaca yang dialami anak dengan disleksia tidak hanya karena kemampuan mereka dalam memahami kata yang lambat, tetapi dalam penglihatan mereka, huruf-huruf yang dibacanya bisa saja dibolak-balikan, sehingga hal ini berpengaruh pada kesulitannya dalam mengucapkan kata yang dibaca. Beberapa huruf yang sering terbolak-balik adalah huruf B dan D, lalu W dan M, N dan U, serta P dan Q. Mengenai kemampuan menulisnya, anak dengan disleksia mempunyai kemampuan menulis yang bisa dikatakan tidak sempurna. Saat menuliskan suatu kata, mereka biasanya akan menghilangkan atau menambahkan huruf pada kata tersebut. Lalu ciri yang kedua ada pada teknik penulisan. Teknik penulisan atau tulisan tangan yang dimiliki anak dengan disleksia cenderung kurang rapi. Mereka menuliskan kata dengan ukuran besar kecil hurufnya yang tidak teratur dan dengan jarak tulisan yang juga tidak teratur. Selain itu, dalam menulis, mereka bisa menggunakan huruf kapital di tengah kata dan penulisan kata yang tidak lengkap. Keterhambatan dalam menuliskan suatu kata yang dialami oleh anak penderita disleksia dapat membawa anak pada munculnya rasa kurang percaya diri. Hal ini bisa dikatakan sebagai akibat dari kesulitan pemahaman kata yang harus ditulis, hingga terkadang membuat mereka sering bertanya pada teman maupun guru. Yang terakhir, ciri yang ketiga ada penggunaan tanda baca.
penggunaan tanda baca pada kata atau kalimat yang ditulis oleh anak dengan disleksia cenderung diabaikan, dan hal ini dapat dikatakan lumrah terjadi karena kemampuan membaca dan menulis mereka saja masih banyak menemui hambatan. Metode penanganan disleksia. Yang pertama, permainan Scrabble. Scrabble dimainkan dengan cara menyusun kata di atas papan berkotak-kotak. Biasanya terdapat 15 kolom dan 15 baris yang harus dilengkapi dengan huruf. Permainan ini mirip seperti bermain TTS atau teka-teki silang yang dimainkan dengan membentuk kata baik secara mendatar atau menurun. Permainan Scrabble yang terdiri dari huruf-huruf dapat membantu anak mengenal huruf, menyusun kata-kata, melatih kemampuan membaca, menambah pembendaharaan kosakata, dan melatih kemampuan mengeja. Kedua, metode multisensori. Metode ini merupakan metode yang melibatkan seluruh sensori pada anak. Metode ini menggabungkan kemampuan melihat, kemampuan mendengar, dan kinestetik atau kesadaran pada gerak. Dalam praktiknya, anak akan diminta menuliskan huruf di udara atau di lantai. Metode ini digunakan untuk mengasosiasikan antara penglihatan, pendengaran, dan sentuhan dari anak agar mempermudah dalam mengenali huruf. Yang ketiga, metode fonik. Metode fonik melibatkan kemampuan auditori dan visual dengan menamai huruf sesuai bunyinya. Misalnya, huruf B dibunyikan EB. Tujuannya agar anak dapat mengenal huruf secara utuh dan mampu menyimpulkan sendiri pola hubungan huruf dan bunyi. Keempat, metode linguistik. Metode ini menekankan pada kata-kata yang mirip. Penggunaan metode tersebut diharapkan anak dapat memperoleh kecerdasan linguistik seperti kemampuan menyimak yang baik, berbicara secara efektif, membaca dengan baik, dan menulis terampil. Menurut Abdurrahman 2009, mengemukakan beberapa metode pengajaran bahasa bagi anak berkesulitan belajar, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, metode Fernald. Metode ini sama dengan metode multisensoris, meliputi 4 tahapan, yakni menelusuri contoh tulisan dengan jari, gerak dan perabaan, sambil melihat atau visual, dan pengucapannya atau auditori. Yang kedua, metode Gillingham. Metode ini dimulai dengan mempelajari bunyi huruf dan perpaduan antara bunyi berbagai huruf. Teknik menjiplak juga digunakan dalam metode tersebut untuk mempermudah anak dalam mengenal huruf. Yang ketiga, analisis Glass. Metode ini memperkenalkan kelompok-kelompok huruf sambil melihat kata secara keseluruhan, seperti kata bapak yang terdiri dari 2 kelompok kata yaitu ba dan pak. Metode ini dianggap lebih efisien agar anak dapat menyelesaikan bacaan dengan cepat dan dapat meningkatkan perhatian anak terhadap bacaan. 4. Metode Hegge-Krikrik. Metode ini digunakan untuk melatih anak secara bertahap, melibatkan kemampuan mendengar anak untuk memadukan berbagai bunyi huruf, menuliskan perpaduan bunyi huruf menjadi sebuah kata, dan yang terakhir meminta anak untuk menyebutkan kata tersebut. Analisis kasus berdasarkan kajian teori. Film Tare Zameen Par dirilis pada tahun 2007, disutradari oleh Amir Khan. Film ini mengisahkan seorang anak asal India bernama Isan Nandiskore Awasthi berusia 8 tahun yang duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Isan mengalami kesulitan belajar khususnya dalam membaca dan menulis. Hal ini juga menyebabkan Isan tidak naik kelas selama 2 tahun. Isan memiliki kebiasaan yang berbeda. Isan mendapatkan keluhan dari banyak guru karena selalu mendapatkan nilai terburuk di kelas serta tidak fokus dan tidak konsentrasi. Selain itu, Isan juga ketakutan jika diperintahkan untuk membaca karena tidak bisa mengeja tulisan dan tulisan tangan yang sering terbalik. Huruf-huruf seolah menari di penglihatan Isan. Pada saat belajar matematika, Isan mengerjakan soal dengan menggunakan imajinasinya yang liar, sehingga terkadang jawaban yang dihasilkan tidak tepat. Inilah yang menyebabkan Isan mendapatkan perundungan dari teman, dianggap bodoh oleh guru, dan dipandang sebagai anak yang nakal dan malas belajar oleh orang tuanya. Isan pindah dari sekolah lamanya ke sekolah asrama
yang menyebabkan Ihsan menjadi pemurung dan kehilangan kepercayaan diri. Tetapi akhirnya Ihsan bertemu dengan guru kontrak bernama Ram Sakar Nikum. Nikum merasa penasaran dan memeriksa tugas yang dikerjakan Ihsan. Pada puncaknya, Nikum mengatakan bahwa Ihsan tidak bodoh tetapi mengidap disleksia. Disleksia yang dialami Ihsan karena faktor genetik atau keturunan, bukan karena trauma tertentu yang disebabkan benturan atau kecelakaan. Dapat dikatakan, Ihsan mewarisi struktur dan fungsi otak yang tidak normal akibat gangguan kesehatan rahim. Kesulitan yang dialami Ihsan diakibatkan karena fungsi serebral pada korpus kolosum yang menghubungkan kedua hemisfer otak dan bertanggung jawab dalam transmisi informasi dari satu bagian otak ke bagian otak yang lain tidak bekerja dengan baik, sehingga berpengaruh pada intelektual Ihsan yang tidak memahami apa yang diperintahkan. Ihsan mengalami disleksia dyseidesia, yaitu kesulitan mengenali instruksi, kesulitan konsentrasi, dan seolah tidak menemukan titik fokus dalam diri. Jika dilihat dalam scene film, Ihsan mengalami distorsi shaky, atau penglihatan terhadap huruf yang seolah menari dan bergerak keluar dari kertas. Hal ini dikarenakan lobus oksipital yang berperan besar dalam penglihatan dan terletak di bagian paling posterior dari hemisfer bermasalah. Selain itu juga, Ihsan memiliki tingkat fokus dan ketepatan menggerakkan jari yang rendah karena sel saraf yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal tidak bekerja dengan baik dan tidak dapat merangsang otak. Ciri disleksia yang dialami Ihsan seperti yang dijelaskan oleh Nikum sebagai guru seni Ihsan, Ihsan kesulitan untuk mengenali huruf, tidak bisa mengerti kata, tidak mampu menghubungkan makna dengan simbol, kesulitan membaca dan menulis, kesulitan dalam mengikuti beberapa perintah, lemah dalam refleks dibuktikan Ihsan tidak bisa memasang kancing baju sendiri dan tidak bisa mengikat tali sepatu. Selain itu, di salah satu scene, Ihsan tidak dapat melempar atau menangkap bola dengan baik karena Ihsan tidak bisa memperkirakan antara ukuran, jarak, dan kecepatan. Tetapi Nikum mengatakan bahwa Ihsan memiliki pemikiran yang tajam dan imajinasi yang jelas. Kesulitan menerima pembelajaran bagi pengidap disleksia sangat jelas terlihat di scene ketika Ihsan tidak bisa membedakan huruf-huruf yang serupa. Ihsan sulit membedakan huruf B dengan D, U dengan N, A dengan E, S dengan Z. Kemudian Ihsan juga sulit untuk membedakan angka yang serupa seperti 6 dengan 9. Kelainan disleksia yang dialami Ihsan terlihat ketika tidak dapat mencampurkan ejaan yang sama. Ihsan seharusnya menuliskan kata SIR, namun Ihsan menulisnya dengan RIS atau kebalikannya. Ram Sakar Nikum menawarkan diri untuk mengajarkan Ihsan dan mencoba berbagai metode agar Ihsan dapat mengenali huruf, seperti salah satu metode menulis di atas pasir yang bertujuan untuk memacu kemampuan motorik, serta banyak metode lain yang digunakan sampai akhirnya Ihsan dapat mengenali huruf, membaca, menulis, serta mengembangkan bakatnya di bidang seni, khususnya melukis. Selanjutnya tentang intervensi kasus berdasarkan kajian teori. Pada kasus dalam film Tare Zameen Par, Ihsan mendapatkan penanganan dari Nikum selaku guru seninya. Nikum memulai proses intervensi dengan cara pendekatan kepada Ihsan. Sebelum itu, Nikum menemui kedua orang tua Ihsan sebagai langkah melibatkan orang tua agar selanjutnya kedua orang tua Ihsan dapat memperhatikan kondisi anaknya melalui cara pemberian perhatian. Selanjutnya, untuk memotivasi Ihsan yang semakin kehilangan kepercayaan dirinya, Nikum menceritakan tokoh-tokoh hebat penyandang disleksia yang mampu sukses dan terkenal meski dengan kemampuan yang berbeda. Proses pelatihan mulai dilakukan Nikum pada Ihsan menggunakan metode multisensori. Penggunaan metode ini berguna untuk merangsang daya peka saraf sensoris Ihsan. Latihan dilakukan menggunakan media pasir untuk melatih kemampuan Ihsan menulis. Selanjutnya, dilakukan usaha penguatan rangsangan dengan Nikum yang menyentuhkan jarinya pada lengan Ihsan untuk membentuk suatu huruf yang kemudian ditebak Ihsan dengan mata tertutup. Cara ini dapat memacu motorik Ihsan yang pada akhirnya dapat membuat Ihsan mengingat huruf-huruf tersebut. Ihsan meraba yang ia rasakan lalu mentransfernya pada otak untuk dirangkai dalam sebuah tebakan huruf yang tepat. Latihan ini membuat saraf cerebri Ihsan
yang awalnya kurang kuat dalam menangkap respon menjadi terlatih untuk merespon dengan tepat mengenai apa yang dirasakannya. Penggunaan metode multisensori ini juga tampak saat Ihsan membentuk huruf-huruf dari plastisin. Bentuk 3 dimensi ini akan sangat merangsang lobus cerebrum Ihsan dan oksipitalisnya, sehingga penglihatan yang diterima Ihsan dapat masuk ke otak dengan baik. Selanjutnya, Ihsan juga dilatih untuk menirukan rekaman suara yang ada dalam radio. Pengejaan kata pun dilatih Nikum dengan menyuruh Ihsan mengeja dan membaca kata yang ditulis Nikum dengan tepat. Serta kemampuan menulis Ihsan pun sama dilatihnya dengan cara menuliskan apa yang disebutkan oleh Nikum. Tidak hanya itu, ketepatan Ihsan dalam berkonsentrasi dan mengenal jarak dilatih Nikum dengan menyuruh Ihsan untuk menulis angka 8 pada kotak, yang semakin lama ukuran kotak akan semakin mengecil. Pelatihan ini berguna agar integrasi motor kortikal pada kemampuan motorik Ihsan dapat membaik sekaligus sebagai upaya melatih ketepatan konsentrasi Ihsan. Selain itu, kemampuan berhitung Ihsan turut dilatih melalui penggunaan media tangga, yang mana tiap satu anak tangga merepresentasikan satu angka.